Udah aku dengar. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Lulu sudah berkenan mengisi acara kita di live streaming Dawuh Guru, bincang-bincang ngabuburit dengan beberapa orang yang hebat dan luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa Mbak Lulu HF ini. Saya perkenalkan dulu, Mbak Lulu ini lahir di Lamongan, teman-teman. Tahun berapa Mbak lahirnya, Mbak? 95. Tahun 95. Iya. Kebetulan sekarang masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Jurusan manajemen dan Mbak Lulu ini di dunia kepenulisan sudah, kalau dikatakan sudah berada di karir yang patut kita cemburui ya. Patut kita cemburui. Karena di usianya yang muda ini bisa sangat produktif dan mempunyai banyak fan. Terus PH-PH film besar itu bisa melirik novelnya Mbak Lulu. Nah, sore hari ini kita insya Allah akan berbincang itu semua ya dengan Mbak Lulu, bagaimana proses kreatifnya ketika menulis, mulai dari blog sampai ke Wattpad, kemudian diadaptasi ke layar lebar, itu prosesnya seperti apa. Oke, kita sekarang coba tanya kabarnya Mbak Lulu dulu. Gimana Mbak Lulu kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga teman-teman semuanya juga baik. Sebelumnya mau ucapin makasih banyak buat Mas Ali dan juga buat Dawuh Guru udah dikasih kesempatan buat sharing bareng di sini. Semoga nanti sama-sama dapat sama-sama belajar, sama-sama sharing dan dapat berkahnya, dapat manfaatnya. Amin. Kabarnya sendiri gimana, Mbak? Alhamdulillah Mbak, sehat, lancar, puasanya juga lancar. Mbak Lulu sekarang bisa diinformasikan sedang berada di mana? Di Malang atau di Lamongan nih? Di Lamongan, di rumah. Soalnya kalau di Malang udah gak tau sih udah di lockdown apa enggak, tapi aku udah lama pulang ke Lamongan. Soalnya biar kumpul sama keluarga. Oh iya, enak ya Mbak kumpul keluarga? Alhamdulillah enak. Oke, Mbak Lulu, ini saya penasaran dengan aktivitas Mbak Lulu selama ini ya. Halo? Dengan apa? Nggak kedengeran Mas. Oh iya, halo Mbak Lulu. Halo, udah kedengeran. Oke. Saya penasaran dengan Mbak Lulu, aktivitasnya ketika pandemi corona ini masuk ke Indonesia, apakah itu mengganggu aktivitas menulis Mbak Lulu? Ngefek nggak ini Mbak untuk Mbak Lulu? Kalau ganggu banget sih enggak sih, soalnya ada pandemi ini malah buat akunya di rumah aja dan nulis terus. Cuma sedikit keganggunya kan penulis kan kadang butuh inspirasi, butuh kalau lagi inspirasinya nyandet, idenya nyandet itu kan kadang aku pribadi buat nyari inspirasinya lagi kan harus cari kayak jalan-jalan atau nonton film atau gimana, itu nggak bisa aku lakuin selama pandemi ini. Jadinya aku harus cari cara lain gimana ketika aku nggak dapat inspirasi, aku bisa dapat inspirasi meskipun di rumah aja, kayak gitu aja sih. Nah, ini yang yang menarik ini Mbak, bagaimana cara mencari inspirasi itu ketika Mbak Lulu misalkan biasanya kalau lagi stok ya, istilahnya itu stok, buntu ya, mengalami kebuntuan ya. Nah, itu biasanya kan jalan-jalan, karena lockdown ini banyak daerah yang nggak boleh kita kunjungi. Apa Mbak cara memunculkan inspirasi menulis selain dengan jalan-jalan itu, selain dengan melihat film dan membaca buku? Paling yang pertama pasti nonton film mau nggak mau jalan, nggak mau pasti nonton film, baca novel yang sempat dibawa di rumah.
Terus cari udara segar sih. Cari udara segarnya biasa tiap pagi, tiap sore naik ke atas lantai 2. Itu kayak nyari udara segar aja sambil mikirin ide mau kayak gimana cerita yang tadi kayak gitu. Ke lantai 2, Mbak? Ya karena 2 rumah kayak gitu. Gitu ya. Berarti kalau misalkan teman-teman yang kebetulan lantainya nggak berlantai 2 itu gimana ya? Bisa ke sungai-sungai mungkin ya, dekat-dekat rumah itu ya? Dekat rumah, atau tiap pagi jam 6 keluar rumah cari udara segar, biasanya kayak gitu. Biar pikirannya tuh fresh. Atau biasanya aku nulisnya itu nyari yang pagi-pagi kayak gini kan, setelah sahur gitu kan pikiran masih fresh banget kayak gitu. Nyari amannya kayak gitu. Daripada siang-siang pasti udah kepikirannya kemana-mana, mending nulisnya waktu pagi atau waktu selesai tarawih kayak gitu sih aku biasanya. Iya. Mbak Lulu, ini kalau saya juga kan sempat nulis. Jadi memang aktivitas yang membosankan itu menghambat inspirasi kita ya. Nah, ini pernah ada cerita menarik, Mbak, di pesantren itu. Jadi menurut Kiai Marzuki Mustamar ya, seseorang itu memang susah untuk melakukan ikhlas ya, keikhlasan. Nah, biasanya ilmu itu turun atau inspirasi ya, atau ilham itu turun ketika orang itu sedang ikhlas, dalam posisi hati dan pikiran yang sangat ikhlas. Yang menarik apa, Mbak? Coba. Biasanya posisi yang paling ikhlas itu, mohon maaf, ketika kita sedang berada di kamar mandi, sedang buang air besar. Makanya kadang orang yang lagi kamar mandi idenya banyak gitu. Iya betul. Karena kita, mohon maaf, membuangnya itu nggak mikir sama sekali, kita ikhlas. Nah, makanya kadang kita kalau kehilangan kunci, kehilangan HP apa gitu kan lupa ya. Tapi ketika kita di kamar mandi kita tiba-tiba ingat. Nah, gitu. Baru tahu loh aku ini dapat pelajaran baru lah. Cuma kadang-kadang kalau di kamar mandi itu sering sih kayak dapat ide-ide gak terduga gitu. Emang bener sih kalau dipikir-pikir. Ya, Mbak Lulu. Saya sempat mengira bahwa karya Mbak Lulu itu hanya dikonsumsi oleh masyarakat non pesantren ya, mohon maaf, hanya anak-anak SMA, anak-anak SMP gitu ya. Tapi saya kaget, Mbak, ketika saya ngisi di beberapa acara di pesantren ya, di Sunan Derajat Lamongan, kemudian kemarin saya ngisi juga di pesantrennya Gus Imet dan Mbak Queen di Jember itu. Ketika saya bercerita tentang karya-karya ya, saya kaget teman-teman banyak yang tahu juga karyanya Mbak Lulu dan kenal sama Mbak Lulu HF. Fan-nya itu luas sekali, Mbak, ternyata nggak hanya di kalangan anak SMA dan SMP ya, tetapi masuk ke pesantren-pesantren juga. Ini gimana perasaan Mbak Lulu sebagai seorang penulis yang sudah terkenal, bisa memberi banyak inspirasi ke anak-anak kita yang ada di pesantren ini? Oh ya, pastinya bersyukur. Yang pertama pasti bersyukur banget. Bersyukur dikasih rahmat, dikasih rezeki yang enggak terduga. Dan yang kedua sih tetap selalu berusaha buat rendah hati ya. Soalnya itu yang paling penting, harus berpikir gimana ketika mulai dari awal lagi itu biar semangat menulisnya tuh seperti semangat pertama kali menulis waktu di awal. Jadi buat teman-teman semua yang pengen menulis, nggak apa-apa, mulai nulis aja kayak gitu. Semangat menulisnya tuh dikobarin gitu. Biar nulisnya ikhlas, biar nulisnya juga semangat dan ceritanya bisa selesai, akhirnya banyak yang baca kayak gitu. Pastinya seneng banget sih dan alhamdulillah kayak gitu. Seneng, Mbak ya? Ya pastinya seneng. Ini, Mbak, ada quote menarik dari Gus Baha ya. Boleh kan? Ada sedikit. Ya, Gus Baha ini kan termasuk ulama yang hari ini sedang
banyak fan ya, banyak muhibbinnya, termasuk akun-akun Instagram, akun YouTube itu banyak sekali yang buat ya. Banyak sekali yang buat, terus pecintanya banyak. Itu ketika Gus Baha ditanya gimana perasaannya ketika banyak fan, banyak pecinta. Itu Gus Baha bilang malah saya ini menjadi korban kan. Menjadi korban fan. Menjadi korban fan karena fan-fannya ini kan suka dengan kajian-kajian tafsir Al-Qur'an oleh Gus Baha. Nah, karena menurut Gus Baha fannya ini nggak bisa belajar itu, akhirnya Gus Baha lah sebagai medianya untuk belajar itu. Nah, jadi fan itu sebenarnya kalau menurut Gus Baha dia adalah orang yang mencintai Allah tapi melalui Gus Baha gitu. Jadi kalau saya samakan dengan Mbak Lulu ini, barangkali teman-teman yang suka membaca novel itu sebenarnya mencintai dunia sastra ya, mencintai keindahan kata-kata yang indah, dan itu melalui Mbak Lulu gitu. Ya bukan aku aja sih, tapi banyak penulis juga, beberapa penulis juga mereka terinspirasi dari mereka, ingin belajar tulis. Aku dulu juga sebelum jadi penulis kayak gini ada penulis yang aku ikuti kayak gitu, sama aja sih, cuma kayak circle lah, satu circle kayak gitu. Baik lagi ada pembaca, ada penulis, ada pembaca kayak gitu. Iya Mbak Lulu, ini coba kita lihat komen dari teman-teman itu. Banyak banget Mbak yang komen, fan-fannya Mbak Lulu. Boleh disapa dulu. Halo teman-teman, assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat sore. Semoga sehat semua dan aman semua lah pokoknya. Semoga pandemi cepat berakhir, berjumpa. Amin. Ada yang minta update itu Mbak. Update apa Mbak emangnya Mbak? Aku lagi nulis tentang cerita terbaru vlog. Dan aku minta maaf buat teman-teman semuanya karena hari ini belum bisa update. Aku usahain semoga besok bisa update, tapi untuk hari ini aku belum bisa update kayak gitu. Semoga besok bisa update mungkin ya. Apa ini siapa yang boleh? Kalau boleh tahu Mbak Lulu mulai menulis itu mulai usia berapa Mbak? Usia berapa ya? 15 mau 16 tahun Pak. 15 tahun. 15 tahun. Resminya benar-benar dari tahun 2010 ya. Tahun 2010 awal pertama kali aku belajar tulis, dan itu tulisanku tuh parah banget sih dulu. Kayak apa ya? Kayak sakarpe dewe ya gitu kalau bahasa Coba kan emang niat buat belajar nulis, buat memperbaiki tulisan biar banyak lebih dibaca pembaca, biar banyak disukai pembaca. Akhirnya aku pelanan cari referensi, belajar cara buat narasi yang bener tuh kayak gimana, cara buat dialog yang bener tuh kayak gimana tatanannya, dan beberapa vocab-vocab yang bermajas kayak gitu. Sampai sekarang pun aku masih belajar kayak gitu. Jadi udah hampir mau 10 tahun menggeluti dunia penulis. 10 tahun ya Mbak? Alhamdulillah. Bukan angka yang sedikit ya menurut saya, 10 tahun ini Mbak Lulu. Dan tentunya ini nggak langsung instan ya. Kalau kita melihat Mbak Lulu sekarang ini kan bisa deket sama artis-artis di Jakarta. Kita melihat kalau enak-enaknya saja itu kan kayak wah, saya ingin menulis nanti biar bisa terkenal kayak Mbak Lulu gitu kan. Tapi kadang kita nggak tahu prosesnya ya, kita nggak tahu prosesnya, susah senangnya itu seperti apa. Nah, kalau Mbak Lulu sebelum gimana? Mbak Lulu sebelum masuk ke penerbit mayor itu sempat menerbitkan di penerbit kecil-kecil nggak itu, indie gitu? Pernah sih. Penerbit indie, jadi nerbitin sendiri lebih tepatnya, kayak konsumsi buat pembaca paling terdekat gitu waktu SMA dulu, kayak nerbitin sendiri dibantu sama saudara kayak gitu sih, nyetak sendiri akhirnya karena belum tahu gimana cara nerbitin, caranya maksudnya nerbitin ke penerbit kayak gimana. Akhirnya dari
saudara kayak ada yang rekomendasi nyetak sendiri aja nggak apa-apa kayak gitu. Waktu dulu sih masih zaman-zaman SMA, waktu pembacanya masih alhamdulillah masih 100 200 itu aja menurut aku udah banyak banget waktu di tahun 2010 2011 12 tuh. Itu banyak banget menurut aku. Jadi kalau aku sih pesanku buat teman-teman semua sih nikmati prosesnya, jangan suka yang instan. Soalnya menurut aku percaya banget apapun yang instan tuh hasilnya pasti instan juga dalam sekejap juga. Kalau prosesnya panjang, kalian nikmati prosesnya panjang, hasilnya pun insya Allah bakalan jangka lama, long term. Keren sekali ya Mbak Lulu ini. Mbak Lulu, saya penasaran juga ya. Sekarang kan banyak YouTuber ya atau influencer itu yang gencar di Wattpad ya. Bukan, mohon maaf Bu, di YouTube atau di website ya. Nah, Mbak Lulu ini kan dulu awalnya dari blog ya, kalau nggak salah saya lihat di blognya itu. Apa namanya Mbak? Di blog sama not Facebook. Jadi di WordPress sama Facebook. Not Facebook dulu. Nama WordPress-nya apa Mbak? yolulu.wordpress.com. yolulu.wordpress.com. Itu yang gratis ya Mbak? Iya benar, soalnya dulu zaman masih anak-anak SMP aku mau nggak mau pakai yang gratis. Apa ada platform yang berpeluang buat kita promosi cerita ya digunain aja kayak gitu. Wattpad juga gratis sih, sama aja. Iya, ini Mbak yang buat saya penasaran, kalau misalkan ya WordPress Mbak Lulu itu kan sudah banyak pengunjung ya dulu ya, minimal 200, 300 kan, itu bukan angka yang sedikit menurut saya. Nah, kenapa menurut Mbak Lulu harus pindah ke Wattpad? Sementara Mbak Lulu di WordPress itu sudah punya sudah punya massa ya, punya masyarakat yang membaca tulisan Mbak Lulu. Kenapa pindah ke Wattpad Mbak? Yang pertama itu karena mau coba pengalaman yang baru kayak itu. Selama ini di WordPress, menulis di Wattpad membacanya kenaikan pembacanya itu kayak pelan-pelan kayak gitu, ritmenya pelan-pelan. Terus ketika ada Wattpad, ada platform terbaru Wattpad yang menurutku itu kayak wow, ini peluang baru dan peluang yang berpeluang banget buat coba. Akhirnya aku memutuskan bukan langsung pindah, cuma aku kayak bukan tiba-tiba langsung aku nggak nulis di WordPress gitu, nggak. Jadi aku nyoba lebih tepatnya. Jadi aku nyoba dulu bagaimana pas di Wattpad itu, ternyata wah rame banget. Ibaratnya kayak gini. Sekarang aku ibaratin kayak gini. Kalau aku di WordPress itu ibaratin aku buka toko di rumah. Pembelinya pasti di sekitaran itu aja kayak gitu. Sedangkan tetangga sendiri ya, tetangga sendiri. Kalau aku buka toko di pasar atau di mall besar, itu kayak di Wattpad bakal ketemu banyak pelanggan baru, bakal ketemu banyak teman-teman membaca baru, orang-orang baru, dan akhirnya bisa lebih dikenal buat pembaca baru. Kayak gitu sih, dapat pengalaman baru dan dapat pembaca lebih banyak dan dapat kenalan dengan pembaca baru juga. Itu sih dulu alasannya kenapa akhirnya memutuskan untuk nulis di Wattpad. Jadi pelan-pelan, nggak langsung tiba-tiba pindah, nggak nulis di blog gitu aja enggak. Jadi aku tetap nulis di dua-duanya. Kayak gitu. Oh, ini menarik ini. Berarti yang di Wattpad sama yang di blog itu beda Mbak ya? Beda cerita ya? Sama. Jadi aku dulu update-nya sama dua-duanya, di WordPress sama di Wattpad. Waktu dulu masih zaman L sama Mariposa, akhirnya di Mariposa pertengahan aku udah nggak upload di WordPress lagi, soalnya aku pikirin tentang keamanan juga. Di WordPress kan bisa di copy paste setengah, di Wattpad enggak. Jadi akhirnya aku putusin untuk sampai sekarang aku udah nggak nulis lagi di WordPress karena aku udah pindah di Wattpad. Tapi ada keinginan untuk nulis di WordPress lagi, kayak tulis short story kayak gitu sih, masih pengen. Ya mungkin nanti ada kesempatan, bismillah mau nulis lagi di WordPress dan juga di Wattpad. Jadi pokoknya semua platform itu digunain aja, soalnya menurut aku tuh dimanapun kita berpromosi yang berpeluang itu digunain aja. Siapa tahu di sana kita dapat pembaca baru, dapat teman baru kayak gitu. Oke. Ya Mbak Lulu, ini banyak fannya Mbak Lulu yang gabung ini, yang komen. Itu banyak yang komen Mbak.
penulis yang aku suka katanya. Alhamdulillah. Terus Bentar ya. kapan? Oh iya ya. Tinggal Santan. Boten enten. Teman-teman yang bergabung hari ini kita ngobrol santai ya, ngabuburit sambil nunggu adzan maghrib. Ini kita sedang berbincang dengan Mbak Lulu HF, penulis yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, nah itu banyak yang komen, Mbak. Aku ngefans sama Kak Lulu. Doain. Alhamdulillah, aku baca ceritaku terus, suka sama ceritaku terus. Insya Allah aku bakal berusaha keras buat cerita-cerita yang bagus, lebih baik lagi, amin. Mbak Lulu, jadi gini, ini sesi kita ini, mungkin kita akan masih berbincang ya. Saya yang tanya, Mbak Lulu yang menjawab, begitu. Nanti di akhir-akhir, Mbak Lulu berkenan nggak kalau misalkan kita kasih beberapa kesempatan teman-teman yang join live streaming ini untuk bertanya? Boleh sekarang aja nggak apa-apa. Langsung biar ya? Teman-teman. Iya langsung aja nggak apa-apa. Oke, langsung saya persilahkan teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Lulu. Silakan, mau tanya apa? Sebenarnya banyak Mbak di atas tadi Mbak yang tanya kapan. Ini apa ini? Mohon maaf teman-teman, mohon maaf ya. Saya informasikan ke teman-teman, jadi forum yang dibuat oleh Dawu Guru ini bukan untuk membahas keagamaan ya. Jadi pertanyaan yang terkait hukum dan lain sebagainya itu bukan forum ini ya. Nanti akan ada forum itu sendiri. Jadi forum ini untuk proses kreatif menulis gitu, teman-teman. Mohon maaf ya. Ini Mbak Lulu HF, penulis yang sedang naik daun, dan barangkali teman-teman dari pesantren, masyarakat santri ingin belajar menulis, gimana biar bisa banyak pembaca, gimana bisa mendapat tiket, bisa masuk ke bioskop, bisa difilmkan. Nah, Mbak Lulu ini orang yang tepat itu teman-teman. Jadi silahkan tanya itu proses kreatifnya seperti apa. Terus Mbak Lulu yang punya Star Vision itu siapa? Parwes, Pak Chan Parwes. Pak Parwes gimana bisa ngelirik karyanya Mbak Lulu ini kan? Ini kan mahal banget ilmunya. Gimana Mbak Lulu itu ketika dihubungi timnya Pak Parwes itu melalui penerbit, terus difilmkan karyanya, nulis setiap hari, gimana itu perasaannya Mbak? Pastinya nggak nyangka banget yang pertama, soalnya karena Mariposa kan alhamdulillah film novel kedua yang difilmkan. Dulu pengalamannya waktu novel L itu dari penerbit yang bantuin buat cari PH yang tertarik buat novel L. Sedangkan kalau di Mariposa ini alhamdulillah PH-nya langsung yang nawarin. Jadi kita dari penerbit maupun dari akunya juga nggak ada promosi buat nawarin ke PH atau ke produser-produser gitu, nggak ada. Alhamdulillah dari mereka sendiri yang ngajuin diri buat nawarin mau novel Mariposa mau dibuatin film di PH mereka kayak gitu. Dan itu nggak nyangka banget, alhamdulillah. Nggak tahu, bingung mau bilang apa, kayak ya nggak nyangka ya. Syukur pasti, alhamdulillah ya, pokoknya nggak nyangka dan seneng sih, pasti seneng tuh pasti. Mariposa yang pertama itu yang L ya Mbak? Benar Pak. Iya. Kalau saya melihat waktu launchingnya novel L sama Mariposa, ini kan sama-sama luar biasa menurut saya ya, sama-sama luar biasa. Tapi saya sedikit kemarin sedikit sedih ya, sedikit khawatir gitu kan, semenjak corona ini mulai masuk ke Indonesia. Sementara waktu itu Mbak Lulu itu sama PH Filmnya kan baru promo filmnya ya,
film Benar. yang Mariposa ya Mbak Lulu. Nah, Bener. itu berdampak nggak Mbak ke apa namanya penonton, jumlah penontonnya? Pasti berdampak pasti Mas. Soalnya, tapi alhamdulillahnya penontonnya benar-benar melebihi ekspektasi dari kita semua. Cuma karena adanya corona di awal penayangan film Mariposa yang masih belum satu minggu kalau nggak salah, itu harus turun layarnya karena terpaksa kita harus turun layar karena bioskop udah pelan-pelan satu persatu ditutup. Jadinya akhirnya dari PH mutusin buat Mariposa kita turun layar dulu untuk sementara. Nanti insya Allah kalau kondisi udah kondusif, pandemi udah berakhir, amin, segera, itu kita bakalan naikin layar lagi, bakalan kembali lagi buat bisa ditonton di bioskop. Itu sih akhirnya keputusan dari PH-nya kemarin. Yang Maksudnya bisa dilakuin sih diturunkan ini gimana Mbak? Maksudnya diturunkan ini gimana? Kita bisa lihat di aplikasi atau gimana gitu? Nggak bisa. Soalnya kan masih belum didaftarin. Kayak gitu kan harus di bioskop dulu, baru nanti kerjasama dengan kayak iFlix ataupun kerjasama sama Viu kayak gitu kan. Sedangkan ini kan di bioskop kan masih belum selesai karena pandemi ini, jadi kayak dijeda gitu loh, dipausin sementara, nggak bisa ditonton dulu karena bioskop juga tutup semua juga, mau nonton di mana kan nggak bisa. Jadi nanti setelah pandemi berakhir, bioskop udah dibuka-buka semua, ditayangin lagi di bioskop kayak gitu sih. Oh gitu ya. Oke, berarti ini kita nunggu kapan tayangnya film Mariposa Mbak Lulu. Mbak Lulu coba kita review ya, kita review komen dari teman-teman di bawah ini. Ada yang banget yang udah nanya. Ini salah satunya, Kak, gimana cara nerbitin, Kak? Bentar. Ayah. Oh. Gimana Mas? Bagaimana? Ini Mbak Lulu Indomiras Karyayam. Ini komen, Kak, gimana cara nerbitin buku? Gimana ya? Harus ada tulisannya dulu. Iya pasti itu ya. Harus ada tulisannya dulu sampai selesai. Kalau bisa dibuatnya yang menarik. Kalau udah seperti itu, yang dilakukan bisa dua cara. Yang pertama, bisa coba langsung dikirim ke PH, bisa langsung dikirim ke penerbit. Naskahnya buat direview sama penerbit, atau bisa menggunakan cara dipublish dulu di platform blog seperti Wattpad atau Storycal atau yang lainnya untuk mencari pembaca dulu kayak gitu. Jadi ibaratnya gitu. Kamu udah punya pelanggan, udah punya pembaca, nanti siapa tahu malah penerbit sendiri yang bakalan datengin kamu, nawarin cerita kamu. Jadi kamu nggak usah cari penerbit, malah itu yang buat kamu nge-brand nama kamu sendiri. Akhirnya pembaca teman-teman yang kenal kamu dan kamu bisa nerbitin novel kamu. Dan itu jangka panjang, karena pembaca pasti akan nungguin cerita-cerita kamu yang lainnya, daripada kamu langsung ngirim cerita kamu di penerbit dan itu reviewnya lama, itu pun kamu digantung bakalan diterbitin atau nggak tahu. Dan ketika pun kalau diterbitin juga bakalan nggak tahu juga ada yang beli atau enggak, kamu bakalan ada yang baca atau enggak. Jadi menurutku, saranku mending cari pembaca dulu buat diterbitin di platform kayak gitu. Dan dipublish di platform pun kamu bakalan selain nyari nama, selain nyari pembaca, kamu juga bakal belajar dari sana. Saran-saran, kritik dari pembaca itu bakal ngebangun kamu buat jadi penulis yang lebih baik kayak gitu. Itu suatu peluang yang yang bermanfaat banget buat yang kamu dapetin kayak gitu sih, dari pengalaman aku pribadi gitu. Berarti garis besarnya ada dua, Mbak Lulu ya. Kita bisa langsung mengirimkan ke penerbit, terus selain itu kita publish ke Wattpad ya atau ke WordPress gitu. Iya, bener banget. Soalnya nggak enak, Mbak, ya digantung sama penerbit ya. Kita ngirim terus nunggu responnya 1 bulan 2 bulan,
kita nggak Iya. tenang, nulisnya lama. Mbak Lul pernah Udah kayak gitu? nanti- Alhamdulillah, alhamdulillah. Belum pernah. Belum Ini gitu Mbak nanti Lulu. waktu gimana? Belum gitu gimana Mbak? Belum gitu nanti kalau yang udah diterima sama penerbit, kitanya kepikiran bakal ada yang beli nggak ya, gimana ya. No. Jadi banyak tekanan. Malah vertikal-tikal ya yang dipikirin ya. Apa? Pikirannya malah tumpuk-tumpuk, mikir diterima Iya, nggak, ada yang beli nggak. Malah nggak buat cerita lagi, malah stres. Ya jangan sampai. Iya, naudzubillah. Mbak Lulu, oke sekarang kita baca komen-komennya lagi. Kak, gimana cara biar cerita kita banyak yang baca, Kak Lulu? Kayak gimana ya? Aku ngejelasinnya. Caranya gimana? Pasti berusaha buat nulis dengan rutin. Niat nulisnya dikuatin. Jadi gini, ketika kita mulai untuk mau buat tulisan, itu yang dipikirin, itu kamu mikirnya jangan langsung gimana caranya buat cari banyak pembaca kayak gitu. Karena kalau kamu ini mikirnya menarik ini. langsung ke sana, itu bakalan susah banget. Apa ya, ngejangkaunya tuh bakalan susah. Jadi ibaratin tangga, tahu tangga rumah kan? Kalian tahu tangga? Tangga. Iya Mbak, tahu Mbak. Kalian masih di bawah tangga, masih belum ngelangkah, tapi kalian udah pingin naik di tangga paling atas. Kalian kalau mau naik ke tangga paling atas itu kan susah banget. Kayak gimana caranya? Kayak gimana? Itu nggak bisa langsung gitu. Jadi yang kalian lakukan adalah tahap, step by step. Kalian naik satu tangga, satu tangga. Satu tangga ini apa? Tujuan kamu buat nulis. Yang pertama, dari tujuan yang terkecil, niat buat nulis dulu harus ada kayak gitu. Oh ya udah, niatnya harus bener. Niatnya apa Mbak? Niat buat nulis, niatnya ya udah, niat buat nulis sampai selesai tulisannya, niatin dikuatin, nggak boleh kendor, pokoknya niatnya dikuatin. Udah, niatnya udah dapet. Boleh naik satu tangga lagi dong, karena satu tangga lagi udah kita naik satu tangga lagi. Aku harus nulis dengan konsisten, nulis banyak part. Oke, ternyata udah selesai nulis banyak part nih di Wattpad atau di WordPress atau di Storyal atau di mana platform manapun. Udah kesampaian. Naik lagi ketika misi itu udah dijalani, naik lagi satu tangga lagi. Aku harus dapat pembaca nih. Nah, yang digunakan cara buat dapat pembaca kayak gimana? Ya kalian harus promosi, kalian harus membuat cerita kalian lebih menarik biar dapat pembaca. Ketika udah dapat pembaca 100 nih, aku harus bisa dapat pembaca 1000 kayak gitu. Usahanya diperkuat lagi, usahanya dibesarin lagi gimana buat cari pembaca lebih banyak lah. Akhirnya naik satu tangga lagi, naik kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh naik tangga, aku selalu pakai cara kayak gitu. Niat, usaha, konsisten, dan doa itu yang selalu aku pegang sampai sekarang kayak gitu. Niat, jadi boleh punya tujuan usaha, besar, ya? boleh punya tujuan besar, ingin jadi penulis terkenal, ingin jadi punya banyak pembaca, tapi harus tahu step by stepnya, harus tahu tujuan-tujuan kecilnya kayak gitu, biar ketika kamu waktu awal kok belum ada yang baca ya kayak gitu, itu nggak down duluan gitu. Karena yang diniatin, aku niatnya mau nulis sampai selesai dulu. Nanti kalau aku usaha nulis sampai selesai, insya Allah bismillah pasti bakalan ada yang baca kok. Doanya juga disimbangin dengan doa juga kayak gitu Mbak Lul ya. Yang penting 3 tadi ya. 4. Doa, niat, usaha, konsisten. Oh iya, niat, usaha, doa. Konsisten dan 4 berarti Mbak? 4. Oh ya 4. Niat, usaha, konsisten, doa. Nah ini yang jarang kita miliki ya teman-teman. Nah, Mbak Lulu, ini pengalaman saya menulis ya, cerita sedikit. Saya biasanya kalau nulis itu susah Mbak. Susahnya itu misalkan saya sudah menemukan ide gitu ya. Sudah menemukan ide, kemudian draftnya sudah saya buat. Kemudian kerangkanya nanti seperti ini. Tapi ketika eksekusi itu nggak sampai selesai Mbak ya. Nggak sampai selesai. Terus akhirnya malah kepikiran ide untuk menulis yang lain. Nah, malah lompat-lompat gitu loh. Pikirannya nggak fokus.
nggak fokus Berarti gitu. itu dua halnya nggak dipegang. Niat sama konsistennya itu masih belum kuat. Nah, Jawaban itu sesimpel itu jawabannya, beneran jawaban simpel oh itu. gitu ya. Iya. Niat Itu sama bukan konsisten. salah Berarti dari sekitar hmm, atau salah itu salah dia dari diri sendiri. Kenapa niatnya nggak dikuatin? Kenapa nggak diselesaikan? Padahal kalau diselesain bisa. Bukannya nggak bisa, tapi karena nggak mau. Jadinya nggak bisa. Bukannya nggak bisa, tapi kemauan emang Mbak dari ya. kemauan Ya. kemauan konsisten, benar. Niatnya, kemauannya harus benar-benar. Ini cerita harus aku selesain kayak gitu. Ya, Mbak Lulu mengingat gini ya, tiap orang itu kan punya banyak kesibukan ya. Mbak Lulu sibuk selain nulis kan juga mahasiswa ya, nggak tahu aktivitas yang lain apa. Nah, gimana tipsnya untuk membagi waktunya Mbak? Misalkan dalam suatu hari kan 24 jam ya. Nah, 24 jam ini kalau Mbak Lulu biasanya menyisihkan waktu itu di antara jam berapa? Pagi, malam, atau jam berapa? Karena kalau saya lihat di Wattpad-nya Mbak Lulu itu ya, saya kan diam-diam stalking fans berat. Halo. Saya lihat di di Wattpad-nya Mbak Lulu itu kan keterangannya saya menulis ketika kalian tidur. Nah, maksudnya itu malam. Itu gimana Mbak Lulu? Bagi waktunya jam berapa? Tapi aku belum sempat hapus karena itu tagline lama. Waktu aku masih suka nulis malam. Kalau sekarang udah nggak suka. Soalnya kesehatan udah mulai keganggu. Maksudnya udah efeknya udah sekarang. Jadi itu tagline lama. Masih belum mulai rapuh Mbak ya. Bener. Jadi kalau waktu dulu masih banyak tugas kuliah, itu aku selalu nomor satuin tugas kuliah dulu. Soalnya aku kalau tugas belum selesai aku nggak bisa fokus ke nulis. Soalnya pikiran kebelah. Ini tugas besok dikumpulin tapi belum selesai kayak gimana? Pasti aku yang duluin pasti tugas kuliah kayak gitu. Terus kalau udah selesai tugas kuliah biasanya selesai jam 9, jam 10. Nah di situ jam 11 biasanya aku mulai nulis. Makanya kenapa aku bikin tagline aku menulis ketika kalian tidur. Soalnya aku uploadnya pasti sekitar jam 1 malam, jam 2 malam kayak gitu. Tapi sekarang udah hampir nggak pernah sih posting segitu malamnya. Kalau sekarang beda Mbak ya. Kalau sekarang sudah punya pembagian waktu ya. Jam berapa sekarang kalau nulis Mbak Lulu? Kalau nulis sekarang waktu fresh-freshnya, waktu mau bangun tidur. Aku sekarang entah karena sekarang lebih ke beban karena alhamdulillah pembaca lebih punya ekspektasi tinggi, orang-orang di sekitar juga punya ekspektasi tinggi ke cerita-cerita aku. Mungkin ya aku ini kayak ngerasa sendiri aja. Makanya ketika aku buat cerita tuh lebih hati-hati. Sedangkan kalau dulu aku buat cerita tinggal nulis tanpa mikirin kayak gimana, pokoknya nulis saja. Sekarang lebih hati-hati. Jadinya waktu dulu tuh nulisnya bisa satu bab 10 halaman tuh cuma 2 jam kayak gitu. Sekarang bisa 3 jam, 4 jam lebih. Jadi biasanya aku bagi. Kayak gampang panas gitu loh. Pikiran kayak lebih hati-hati. Jadi aku biasanya 3 halaman paginya, ntar siangnya 2 halaman, sorenya dilanjut lagi sampai selesai kayak gitu sih. Jadi dibagi satu hari itu dibagi 3 kali nulis atau 4 kali atau bahkan cuma 2 kali aja ketika lancar kayak itu. Lebih hati-hati biar ceritanya kayak lebih menarik kayak gitu dari cerita sebelumnya. Berarti nggak harus banyak, yang penting berkualitas gitu Mbak ya. Amin. Kayak gitu sih penting sih. Kalau udah sekarang pasti pasti pembaca punya ekspektasi yang lebih kayak gitu, pengen ceritanya lebih bagus dari cerita yang sebelumnya kayak gitu. Iya, Mbak Lulu ini kita sampai jam 5 Mbak Lulu ya. Iya benar, soalnya di sini di tempatku jam 5 udah itu udah maghrib. Ya udah bukan maghrib, udah kira kayak persiapan mau sholat maghrib, mau buka puasa gitu ya. Wah, mohon maaf ini kayaknya Mbak Lulu masih delay ya.
Nah, ini udah. Kak Lulu, Mariposa ditungguin nih. Mariposa, Kak Iya, Lulu. ya siap ditunggu ya sequelnya Mariposa. Insya Allah Bismillah ada Mariposa 2, nulisnya lancar. Pokoknya Bismillah. Bismillah dulu. Bismillah. Oke, Mbak Lulu, ini kan akun Instagram Dawu Guru. Ini kan kebanyakan followernya dari masyarakat pesantren, Mbak ya. Karena Ya. kita punya rubrik fokus quote-quote kiai-kiai yang kita posting ya. Nah, Ya aku kalau lihat. Mbak Lulu, kira-kira santri ini, teman-teman santri ya, baik putra maupun putri, itu punya peluang nggak ya bisa jadi penulis kayak Mbak Lulu? Semuanya pasti punya peluang, entah itu orang anak-anak SMA ataupun anak-anak kuliah, bahkan maupun santri. Kalau punya niat, punya tekad pengen jadi penulis pasti bisa. Dulu aku awal belum punya komputer, komputerku waktu itu rusak posisinya, nggak ada laptop. Itu aku nulisnya di buku diary, kayak di buku, di binder, tulis tangan, beneran tulis tangan, pakai pensil. Serius? Tulis Beneran. tangan? Serius? Cerita pertama kali yang aku tulis itu aku tulis tangan dulu, habis itu nanti lari ke warnet kayak nyari warnet gitu buat nulis selama 2 jam gitu kayak ya kayak warnet gitu. Nanti terus aku upload di blogku, di WordPressku kayak gitu dulu kayak gitu. Jadi buat santri-santri pun kalau pengen nulis ya udah nggak apa-apa. Atau bisa, kalau aku boleh kasih saran, ini aku dulu ada temanku juga waktu SMP dulu, dia nulis di buku, dia nulis ceritanya di buku dengan tulisan bolpen manual, tulis sampai selesai, sampai bener-bener jadi buku. Dan itu akhirnya dia promosinya dipinjemin ke teman-temannya, kayak ini ada yang mau baca ceritaku nggak, kayak gitu. Akhirnya buku dia cerita yang dia buat dari buku itu akhirnya kesebar ke kelas lain kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat kita untuk pengen jadi penulis kayak gitu. Oh, gitu ya. Berarti keadaan seperti apapun nggak boleh menyerah, Mbak ya. Kalau kita ingin menjadi sesuatu gitu ya. Atau lihat masih bisa berimajinasi, masih bisa punya niat kuat dan usaha kuat, insya Allah pasti semuanya bisa. Mbak, ini banyak banget yang komen Vilov. Saya penasaran, Mbak. Vilov. Bentar, aku buat pengumuman dulu, maaf buat teman-teman semuanya, hari ini Vilov nggak bisa update, maaf banget. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa update. Insya Allah aku insya Allah waktunya tersita ya. Tersita di sini ya, Mbak, waktunya. Ya Allah, minta maaf banget buat teman-teman. Insya Allah aku usahain besok buat update. Amin, semoga bisa. Jadi maaf ya, hari ini belum bisa. Terus support dan selalu baca Vilov, tungguin ya. Ya, penasaran tungguin, support terus. Like, komen terus. Vilov ini karya yang keberapa, Mbak Lulu? Alhamdulillah karya yang kalau nggak ke-6 ya, ke-7 ya kalau nggak salah. Antara ke-6 kalau nggak salah. 7. Setelah Glenn, 12 Glenn, cerita Glenn Anggara. Oh iya, saya pernah membaca ya di artikel di berita itu, katanya Mbak Lulu ini penjualan novelnya mengerikan ya, angkanya itu. Amin. Angkanya bisa sampai puluhan ribu eksemplar yang terjual, dan itu dalam waktu beberapa menit ya. Alhamdulillah, amin. Gak nyangka juga sih, guys. Dan itu nggak aku sendiri sih, maksudnya banyak yang bantuin, tim promosi dari penerbit, terus tim dari aku juga itu banyak yang bantuin, ngasih ide, kayak gitu. Kalau mau tahu tips rahasianya, ini mumpung di Dawu Guru nih, aku kasih tips rahasianya. Mantap nih, apa ini? Banyak santrinya juga. Bukannya mau sok mengguruin atau kayak gimana, tapi emang ini yang aku lakuin dari dulu. Aku tuh suka banget sholat duha. Jadi kayak dari SMP itu kayak nggak tahu kenapa kayak
sebelum berangkat sekolah itu kayak suka aja kayak gitu sholat duha. Sholat katanya kan sholat duha kan sodako diri sama minta rezeki kayak gitu kan. Nah itu dirajinin aja sholat duhanya, doa pengennya apa kayak gitu. Pengennya waktu aku itu emang tujuanku awal dari dulu doanya itu ya pengen jadi anak yang solehah, terus pengen sukses, amin. Terus pengen ceritanya diterbitin, banyak yang baca kayak gitu. Itu sholat duha terus kayak gitu sih. Nggak perlu setiap hari, 1 minggu 3 kali pelan-pelan kayak gitu buat teman-teman semuanya. Kayak itu bener-bener apa ya? Dan itu bener-bener dapat hasilnya tuh dapat yang aku dapat sekarang. Kayak nggak nyangka banget Marikosa dapat 100 pembaca, 100 juta pembaca itu. Kalau dipikir-pikir sekarang itu pakai logika tuh kok kayak nggak mungkin gitu loh. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, oh mungkin karena aku dulu kayak gini gitu. Mbak Lulu, ini ada komen yang menggelitik Mbak. Apa? Baru tahu kalau Kak Lulu suka sholat duha katanya. Baru aku lihat kayak itu kan. Iya aku suka banget. Suka banget ya. Seterusnya, ya Allah. Semoga sampai seterusnya, amin ya Allah. Ya enak banget kan. Tapi perlu Mbak Lulu, ini ada yang tanya dari Dawuh Guru, ini yang dari Pondok Kiai Jadul Jogja bukan? Oh, ini pertanyaan untuk Dawuh Guru. Monggo. Dawuh Guru ini berada di pesantren kreatif Baitul Kilmah, teman-teman, di Yogyakarta, diasuh oleh Kiai Agung Irawan, seorang novelis juga Mbak Lulu. Nah, itu temannya Bapak, sahabatnya Bapak ketika di Mesir ya. Kiai Agung ini yang dulu juga difilmkan karya-karyanya Mbak Lulu, sama kayak Mbak Lulu yang Air Mata Tuhan itu, Air Mata Tuhan, terus Haji Backpacker. Oh ya, tahu Haji Backpacker. Nah, Haji Backpacker. Dawuh Guru dari situ teman-teman, dari pesantren yang diasuh oleh Kiai Agung Irawan ini. Nah, saya di pondok ini. Ini Mbak, kupu-kupu. Oh, di pondok di Jogja ya Mas ya? Iya, belum bisa pulang. Semoga bisa pulang, amin. Dan teman-teman semua juga stay safe ya. Pokoknya sehat terus semuanya, amin. Sama-sama doain pandemi cepat berakhir, amin. Amin. Mbak Lulu, ini ada yang komen.
Kak Lulu the best banget, pencapaian sampai 100 juta lebih pembaca di Alhamdulillah. Wattpad. Keren. Setelah itu juga karena semua pembaca juga, aku nulis akhirnya dibaca sama pembaca, karena pembaca juga alhamdulillah Mariposa bisa banyak yang suka, banyak yang baca. Pokoknya semua nggak aku sendirian, nggak usaha aku sendirian, tapi usaha teman-teman pembaca juga karena mau baca ceritaku, teman-teman dari tim promosi juga. Pokoknya semua terima kasih buat semuanya. Oke. Feel love Boleh nih update nggak? pertanyaan? Maaf ya, Philip belum bisa update. Insya Allah besok aku usahain ya. Boleh Mas, satu lagi pertanyaan ya. Udah mau jam 5 soalnya, maafin ya. Oke. Ini saya cari pertanyaan yang saya pilihkan ya, Mbak. Boleh Mas, mangga. Salam dari Lamongan, Mas Farid. Ini teman Mbak, Mas Farid. Ini mana ini ya? Kak Lulu, HF, jawab di mana aku dong? Apa itu? DM-an aku dong. Ya ini pertanyaan terakhir. Kak Lulu, jawab DM-an aku dong. Berapa banyak yang DM Mbak Lulu itu di Instagram? Kalau lagi ada acara kayak acara gala premier, ada aku ngeposting cerita ataupun aku buat ada acara kayak gitu, itu pasti DM banyak banget yang masuk, ngetek gitu pasti banyak banget sih yang masuk kayak gitu. Cuma aku pribadi emang maaf banget, bukannya sombong atau kayak gimana, akunya karena ada sakit OCD sama panic disorder, aku nggak bisa lihat chat yang banyak, lihat chat yang apa ya, kayak ya karena punya panic disorder sama OCD itu nggak bisa, jarang bukain DM kayak gitu. Jadi aku pribadi jarang bukain DM. Jadi tapi aku kadang-kadang kalau emang lagi dalam situasi yang apa ya, pikiran yang fresh, yang sehat, biasanya aku bukain satu-satu kayak gitu. Ya teman-teman, kita berdoa untuk kesehatan Mbak Lulu ini, semoga diberi kesehatan selalu, bisa balas DM-nya teman-teman ya satu persatu. Maaf ya kalau DM-nya belum ada yang aku bales, ataupun belum bisa aku bales. Pokoknya semoga bisa ketemu lah sama teman-teman semuanya nanti langsung secara langsung. Amin. Nah, ini kan kita masih online ya, Mbak. Kita juga berharap kapan-kapan kita bisa bikin event ya sama teman-teman santri gitu. Nanti kita datang Mbak Lulu ya, kita sharing ke teman-teman pesantren. Boleh banget. Ini tinggal 5 menit Mbak Lulu waktunya. Mbak Lulu punya pesan apa nih buat teman-teman? Teman-teman semuanya. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang pengen jadi penulis, pokoknya jangan lupa tadi niat, usaha, konsisten, dan doa. Pokoknya diperajin doanya, ibadahnya juga, niatnya juga. Pokoknya semangat buat nulisnya, jangan pantang menyerah. Dan pokoknya makasih banyak buat supportnya dan doanya, buat cintanya, udah suka sama cerita-cerita aku. Dan kalau bisa semoga kalian semua terus baca cerita aku dan support juga Dawu Guru. Makasih banyak buat Dawu Guru buat kesempatan. Makasih Mbak Lulu. Sharing hari ini, dan maaf banget buat teman-teman semuanya kalau ada salah kata maupun perbuatan. Pokoknya terus support Lulu HF, terus support cerita Lulu HF, dan maaf banget Philov belum bisa update hari ini. Pokoknya sukses buat semuanya, bahagia buat semuanya, sehat buat semuanya. Amin. Kayak gitu. Makasih banyak buat Mas Ali. Iya Mbak Lulu. Oke, sebelum kita akhiri ya, saya ucapkan banyak terima kasih ke Mbak Lulu, terutama sudah berkenan meluangkan waktunya ya untuk berbagi ke teman-teman Dawu Guru. Saya sendiri secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih ya. Teman-teman juga kayaknya makasih banget ini ke Mbak Lulu sudah mau live streaming ya di acara kecil-kecilan kayak gini. Karena pasti banyak sekali TV besar itu yang pengen Mbak Lulu tampil ya, tapi kayaknya ditolak. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Lulu. Ya, makasih juga buat Mas Ali dan semua teman-teman semuanya. Kami doakan sehat selalu di rumah, puasanya lancar, novelnya yang terbaru sukses semua, berkah semua ya. Amin. Kesimpulan dari saya adalah tiap penulis besar yang hebat itu semangatnya tidak sedikit
semangatnya tidak kecil ya, nggak gampang menyerah, tekadnya Amin. kuat, niatnya besar, fokus, terus nggak melepaskan dirinya dengan Tuhan, dengan sholat, bersedekah. Jadi usaha, doa, apa tadi Mbak? Niat, usaha, konsisten, doa. Niat, usaha, konsisten, doa, itu. Jadi pesannya dari Mbak Lulu itu ya, 4 itu. Oke. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Makasih banyak ya semuanya. Makasih Mbak Lulu. Makasih Salim, juga Mas sungkem. Ali. Mbak Lulu ya. Makasih Mbak Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Mas ya. Ya, Selamat monggo berbuka Mbak. Ya Mbak, sama-sama Mbak. Pakai yang manis-manis. Oke teman-teman sekalian, terima kasih dan mohon maaf atas keterbatasan yang kami berikan. Banyak kekurangan tentunya ya. Kami mohon kritik dan saran dari teman-teman follower Dawuh Guru. Karena mengingat ini adalah event perdana ya, live streaming yang kita buat di Dawuh Guru. Jadi saya mohon kritik dan saran dari teman-teman. Mohon maaf apabila ini kurang profesional. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan karena doif ilmu dan miskinnya ilmu pengetahuan. Cukup sekian ya kiranya saya akhiri live streaming Dawuh Guru hari ini. Jangan lupakan besok sampai tanggal 9 ya. Kita masih punya bintang tamu yang tak kalah menarik dengan Mbak Lulu ya. Ada Mbak Queen, ini lulusan dari Inggris ya, jurusan psikologi musik ya. Itu ada Mas Fatkul, ada Gus Farid Abad, ada Mbak Anifa Hambali yang dari AIS Nusantara. Itu jangan lupa besok mampir lagi ke Dawuh Guru live streaming jam 4 ya sampai jam 5 sore. Cukup sekian, mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.